jadi, Minati. Mas tahu kan, dia melahirkan di hari... Halo sahabat semuanya, apa kabarnya hari ini? Mimin doakan semoga kita sehat selalu dan diberikan rezeki yang berlimpah. Bagi sobat penikmat film-film horor tanah air, Mimin yakin, tentunya sobat sudah familiar dengan sosok mendiang Suzana, artis peran yang dijuluki Ratu Film Horor Indonesia ini. Namanya sangat populer di sepanjang era 80-an hingga pertengahan era 90-an. Akting wanita yang telah meninggal dunia pada bulan Oktober tahun 2008 ini, memang begitu memukau dalam setiap perannya di film, jadi tidaklah mengherankan jika nama Suzana hingga kini masih membekas di ingatan banyak orang, terutama bagi mereka pencinta film horor Indonesia. Dalam setiap film yang dibintanginya, biasanya Suzana kerap dipasangkan dengan sejumlah aktor tersohor yang memiliki paras yang tampan sebagai lawan mainnya. Beberapa aktor lawas pasangan Suzana ini, hingga kini masih ada yang aktif bermain film ataupun sinetron. Namun ada pula yang telah menepi dari panggung hiburan, dan ada pula yang telah meninggal dunia. Lantas, bagaimana kabar terbaru para aktor yang dulu kerap jadi pasangan Suzana di film? Berikut ulasannya yang telah Mimin rangkum buat sobat semuanya. Silahkan tonton videonya sampai selesai. Di urutan pertama, aktor yang kerap menjadi pasangan Suzana di film adalah Diki Suprapto. Diki Suprapto merupakan aktor berparas tampan pertama yang berhasil menaklukkan hati mendiang Suzana. Aktor yang lahir di Magelang pada tanggal 27 September tahun 1941 ini adalah suami pertama Suzana. Namun pernikahan keduanya hanya bertahan selama 15 tahun sebelum mereka akhirnya bercerai pada tahun 1974. Dan dari pernikahan ini, Diki dan mendiang Suzana dikaruniai 2 orang anak. Pasca perceraiannya dengan Suzana, tepatnya di tahun 1975, Diki Suprapto kembali menikah. Dirinya menikah dengan Rahmawati Soekarno Putri, putri dari mantan Presiden Republik Indonesia Soekarno. Dari pernikahan ini, Diki dan Rahma juga dikaruniai 2 orang anak. Mereka adalah Muhammad Marhaendra Putra dan Muhammad Mahardika Putra atau Didi Mahardika. Sepanjang karirnya di dunia peran, Diki Suprapto sudah beberapa kali beradu akting dengan Suzana. Beberapa judul film yang pernah dibintangi Suzana bersama Diki adalah film yang berjudul Beranak Dalam Kubur, film Bernapas Dalam Lumpur, film Tuan Tanah Kedaung, Nafsu Gila, dan film Bumi Makin Panas. Sebagai informasi tambahan, Diki Suprapto telah meninggal pada bulan April tahun 2006. Dirinya menghembuskan napas terakhirnya di usia 64 tahun, karena sakit jantung, dan selanjutnya di urutan kedua ada nama Cliff Sangra. Di awal karirnya di industri perfilman, Cliff Sangra mendapat tawaran sebagai pemeran utama dalam film Sangkuriang, berpasangan dengan Suzana, dan tanpa disangka, Suzana dan Cliff Sangra terjerat cinta lokasi. Pada tahun 1983, akhirnya Cliff menikah dengan Suzana, ketika itu usianya masih 18 tahun, selisih usia 23 tahun dari mendiang Suzana yang saat itu berusia 41 tahun. Cliff Sangra mendampingi Suzana hingga ajal menjemput sang istri. Selain film Sangkuriang, Cliff Sangra juga pernah bermain dengan Suzana di film Perkawinan Nyi Blorong, Ajian Ratu Laut Kidul, Perjanjian di Malam Keramat, Dia Sang Penakluk, dan film Hantu Ambulan. Kini Cliff Sangra sudah berusia 57 tahun, dan telah punya kehidupan rumah tangga yang baru. Dirinya sempat mengalami keterpurukan dan pernah menganggur selama 4 tahun karena tak punya pekerjaan akibat pandemi COVID-19. Namun kini Cliff Sangra sudah kembali bangkit dari keterpurukan. Lewat media sosial, Cliff Sangra kini menjadi pengajar hingga konten kreator, dan baru-baru ini, dirinya juga terlibat dalam film Suzana yang saat ini dihidupkan lagi dengan bintang utama Luna Maya. Dan berikutnya lagi di urutan ketiga ada nama Jeffrey Waworuntu. Bagi sobat yang dulu demen nonton film-film Suzana, pasti ingat sama wajah gantengnya ini. Pria kelahiran tanggal 5 Mei tahun 1965 ini, juga pernah menjadi lawan main Suzana. Bahkan bukan hanya sekali,
Jeffrey beradu akting dengan Suzana sebagai pemeran utama pria dalam beberapa judul film, seperti film Ratu Buaya Putih, film Santet, Wanita Harimau dan film Titisan Dewi Ular. Tapi kini, Jeffrey Waworuntu sudah jarang terlihat di layar kaca. Suami Ruth Sahanaya ini telah menepi dari panggung hiburan sejak sekitar tahun 2000-an. Belakangan ini Jeffrey Waworuntu lebih aktif di dunia politik. Selain itu, Jeffrey Waworuntu juga disibukkan dengan perannya sebagai manajer sang istri, Ruth Sahanaya. Dan di urutan keempat ada nama Barry Prima. Sosok Barry Prima sudah tak asing lagi bagi pecinta film generasi era 80-an hingga era 90-an. Dirinya merupakan aktor legendaris yang sangat mahir dalam memerankan film-film kolosal, dari film laga hingga film horor di tanah air. Memiliki wajah berparas bule, Barry Prima memiliki latar belakang keluarga campuran. Ayahnya keturunan Belanda dan ibunya asli dari Indonesia. Dengan postur tubuh yang perkasa dan berwajah tampan, Barry Prima adalah seorang idola para wanita. Jadi tak mengherankan kalau dirinya kerap dipilih untuk menjadi pemeran utama sekaligus pasangan Suzana dalam beberapa film si ratu horor tersebut. Beberapa film Suzana yang pernah dibintangi oleh Barry Prima diantaranya adalah film Sundel Bolong, film Nyi Blorong, Nyi Ageng Ratu Pemikat dan film Ratu Sakti Calon Arang. Kini Barry Prima sudah tak muda lagi. Namun pesonanya tak pernah luntur. Aktor yang kini sudah berusia 69 tahun ini masih aktif di panggung hiburan. Dirinya masih terlihat membintangi film dan sinetron. Ia ikut bermain di sinetron kolosal Raden Kian Santang, Mahkota Baru Pajajaran, bersama Ririn Dwi Ariyanti dan Jonathan Frizzy. Dan urutan kelima, aktor yang kerap menjadi pasangan Suzana di film adalah Fendi Pradana. Aktor yang memiliki nama asli Slamet Effendi Pradana ini sudah memulai karirnya di dunia hiburan sejak tahun 1988. Namanya dikenal sebagai aktor laga papan atas tanah air yang hingga saat ini masih aktif bermain peran. Pria kelahiran tanggal 13 Februari tahun 1965 ini pernah berkesempatan beradu akting dengan si ratu horor saat masih berusia 18 tahun. Fendi Pradana pernah beradu akting dengan Suzana dalam film Malam Satu Suro, film Pusaka Penyebar Maut, dan sinetron Selma dan Siluman Ular. Hingga sekarang, Fendi masih aktif bermain film ataupun sinetron. Dirinya terlibat di sinetron Dari Jendela SMP yang tayang di SCTV, dan seterusnya lagi. Di urutan ke-6 ada nama George Rudi. George Rudi adalah seorang aktor legendaris yang mencapai puncak kejayaannya di era 80-an hingga awal 90-an. Di era tersebut, dirinya kerap kali dipercaya untuk membintangi berbagai film dan serial laga yang populer, seperti film Jaka Gledek dan film Pembalasan Naga Sakti. Selain film laga, George Rudi juga kerap bermain film yang bergenre horor. Dirinya juga kerap berpasangan dengan Suzana dalam membintangi film-film horor. Selain film Telaga Angker dan film Bangunnya Nyi Roro Kidul, film Petualangan Cinta Nyi Blorong adalah sederet judul film horor yang dibintangi oleh George Rudi bersama Ratu Horor Suzana. Kini George Rudi sudah tak muda lagi. Usianya sudah menjelang 69 tahun. Di usianya yang sudah memasuki masa senja tersebut, George Rudi masih tampak gagah. Aura ketampanannya di waktu muda masih terlihat jelas. Meskipun George Rudi adalah aktor senior yang populer di era 80-an, namun hingga kini, George Rudi masih kerap dipercaya untuk membintangi beberapa serial televisi. Meskipun begitu, aktivitasnya di panggung hiburan tak sesering dulu. Kini George Rudi lebih banyak menghabiskan waktu dengan keluarganya di rumah. Dirinya sibuk berkebun dan juga bermain bersama cucunya. Dan yang ketujuh adalah Alan Nuari. Alan Nuari adalah salah satu aktor yang populer di era 80-an. Dirinya memulai debut karirnya lewat film yang berjudul Pengemis dan Tukang Becak di tahun 1978. Aktor kelahiran tanggal 2 Januari tahun 1955 ini, sosoknya kerap tampil membintangi sejumlah judul film tanah air di era tahun 80-an. Sepanjang karirnya di dunia hiburan, sudah puluhan judul film yang dibintangi oleh Alan Nuari, seperti film Satu Wanita Seribu Dusta dan film Persaingan Asmara dengan lawan main aktris Annie Beatrice. Alan Nuari juga pernah menjadi pasangan Suzana dalam film Ratu Ilmu Hitam. Dalam film tersebut,
Alan Nauri berperan sebagai Kohar, mantan pacar murni yang diperankan oleh Suzana. Selain di film yang berjudul Ratu Ilmu Hitam, Alan Nauri juga dipasangkan dengan Suzana dalam film yang berjudul Malam Jumat Kliwon. Namun sayangnya, kini Alan Nauri sudah tak lagi berkarir di dunia hiburan. Dirinya bak ditelan bumi, menghilang dari industri yang telah membesarkan namanya tersebut, meninggalkan kenangan di hati para penggemarnya. Dan yang terakhir urutan ke-8, aktor yang pernah menjadi pasangan Suzana di film adalah Roy Martin. Orang tua dari Gading Martin ini pernah menjadi pasangan Suzana di film yang berjudul Lembah Duka. Film Suzana yang dibintangi Roy Martin ini disebut-sebut sebagai film yang paling menguras air mata pada era 80-an dan banyak mendapatkan pujian. Dalam film tersebut, Roy Martin berperan sebagai Marsudi, suami dari Susanti yang diperankan Suzana. Nah, itulah 8 aktor yang pernah dan sering main film bersama Suzana. Semuanya adalah aktor-aktor tampan dan pernah jadi idola di masa kejayaannya. Kira-kira di antara nama-nama aktor tersebut, adakah aktor yang menjadi favorit Anda? Silahkan sobat tulis komentarnya. Terima